Saya ingin mencoba mengekspos kembali hasil diskusi dengan sahabat-sahabat di Pemuda Muhammadiyah. Sudah saya sampaikan, ada salah satu kunci yang paling utama agar doa dan ibadah kita mendapat kesempurnaan di sisi Allah. Di dalam syariat ajaran agama Islam, ini terkenal dengan istilah tawasul, yaitu pelantara. Karena Al-Quran sudah menuntun kita agar kita berusaha memiliki jalan pelantara. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Jadi kita itu dituntut berusaha agar bisa memiliki pelantara supaya doa kita, ibadah kita itu cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli sufi, ulama arifin, ulama yang sangat mukasyafatul qulub, bahkan mereka semua itu tidak lepas dalam kehidupannya ketika beribadah dengan bertawasul kepada Allah. Di sini saya coba ingin membacakan salah satu redaksi dalam kitab At-Tawassul bil Anbiya'i wal Awliya'i fi hayatihim wa ba'da wafatihim mubahan syar'an, bahwa bertawasul kepada para nabi, kepada para kekasih Allah, baik mereka masih hidup ataupun setelah wafatnya, di dalam Islam itu diperbolehkan. Kama waradat bihi sunnatu sahihatin ka hadisan Adam alaihissalam hina asra. Seperti beberapa disebutkan di dalam hadis yang sahih, taubatnya Nabi Adam atau taubat diterimanya Nabi Adam ketika bertobat kepada Allah. Nabi Adam alaihissalam itu bertawasul kepada asma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam surga ketika Nabi Adam ingin tobat, beliau melihat salah satu tulisan yang bisa menolongnya, yaitu tulisan Muhammad. Wa hadisun man istasqi 'ainahu, dan ada hadis bagaimana seorang yang buta itu datang kepada baginda Rasul minta disembuhkan. Padahal orang itu kan minta kepada Allah, sebenarnya kan bisa. Akan tetapi kenapa ketika orang buta itu menyampaikan keluhannya kepada baginda Rasul agar bisa disembuhkan? Nah, itulah pelantara. Kita bisa mengingat kembali bahwa Nabi Yakub alaihissalam punya putra Nabi Yusuf. Pada saat Nabi Yakub tidak bisa melihat, datanglah Yusuf sebagai anaknya membawa bekas pakaiannya agar bisa dielap ke mukanya dan sembuh Nabi Yakub. Itu kan tawasul. Wa hadis syafa'ah, dan hadis-hadis syafaat itu banyak. Sebagaimana sahabat Sayyidina Umar bin Khattab ketika sholat istisqa, beliau bertawasul kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib agar senantiasa menurunkan hujan. Dan kata sahabat Anas bin Malik, ya turun. Jadi gitu. Makanya ketika kita mengamalkan suatu ibadah di dalam bulan-bulan yang mulia, maka yang paling penting ketika kita minta kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, maka tidak lepas yang bernamanya tawasul. Di dalam hikmatut tasri, orang yang bertawasul berarti dia mengakui bahwa dirinya adalah hamba yang doif, hamba yang banyak memiliki kelemahan, bukan keistimewaan. Banyak para aulia-aulia kita yang kita minta kepada Allah itu bertawasul. Di dalam catatan sejarah Jawa, Kanjeng Sunan Kalijaga ketika meminta hujan kepada Allah, beliau melakukan yang namanya sholat istisqa. Di dalam salah satu riwayat keterangan bahwa Sunan Kalijaga beliau bertawasul pertama kepada baginda Rasul, yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan bersama dan kepada para ulama-ulama yang beliau temui. Dan itu, makanya kesimpulannya para sahabat, kita harus mengakui dan tentunya kita harus sadar bahwa kalau kita ingin sempurna amal ibadahnya agar cepat diterima oleh Allah, maka kunci yang paling terbaik agar mendapatkan hasil maksud yaitu dengan bertawasul. Tawasul itu penting. Artinya kalau kita bertawasul, ini menandakan kita sebagai hamba yang doib. Kalau kita sangat anti tawasul, seolah-olah kita menjadi hamba yang sombong. Mudah-mudahan
kajian singkat ini bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih.